Hosiana, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang telah datang melalui jalan penuh sengsara supaya kita menuju kepada jalan keselamatan anugerah Allah bagi kita. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Senyum dulu. Jangan senyum paksa, tetapi harus senyum yang enak tuh Bapak kasih. Puji nama Tuhan. Papa mama saudara orang beriman, kita sudah sering melihat, bahkan kita mengalami, bahkan juga tanpa sadar atau dalam keadaan sadar, kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Yang lihat dengan mata biji biasanya orang itu saksi mata. Tetapi yang mengalami itu usunu, skuku-skuku, yang melakukan itu akan disebut tersangka. Mengalami, melihat dan melakukan kotong sudah tentunya mengalami tiap-tiap hari. Bentuk kekerasan ada dua model. Yang pertama itu kekerasan secara fisik. Orang Kupang bilang papoko falungku tumbuk. Cubit juga. Jambak atau rui rambut itu secara fisik. Tampeleng. Semua pernah bikin yang begitu? Bapak kasih pengalaman. Ada juga kekerasan verbal. Kekerasan verbal ini Bapak Mama bukan dilakukan secara fisik, tetapi dia pun sakitnya biasa saya bilang lagu Ayu Ting Ting. Sakitnya tuh di sini, sakit hati. 7 turunan judia ingame. Yang secara lisan, kotong pun tangan son sampai, tetapi kotong pun mulut sama seperti neraka. Caci maki orang, mengejek orang, mengolok-olok orang. Itu tindakan secara verbal. Bagosip orang pun nama, bikin rusak orang pun nama. Itu tindakan secara verbal. Dan kalau orang yang dengar itu, dia mengalami sakit hati yang luar biasa. Ini sering kita buat tiap-tiap hari. Kekerasan adalah suatu tindakan menyakiti yang dilakukan oleh seseorang atau individu, atau bisa saja sekelompok orang yang terorganisir, yang dilakukan terhadap orang lain, atau juga kepada kelompok yang lain, baik secara sengaja ataupun sonde sengaja. Yang sonde sengaja itu syukur-syukur Tetapi kalau yang sengaja itu orang timur, tadi dia bilang aku cinta Yesus, itu son pakai Mama Ferry. Karena kotong pakai prinsip lu jual, beta beli Om Justus. Kita bisa melakukan kekerasan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada juga kekerasan secara langsung dan tidak langsung, yang tentunya menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau kita menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sederhananya Bapak Mama saudara orang beriman, kekerasan adalah suatu tindakan yang dapat menyebabkan orang lain mengalami penderitaan. Tindakan kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dalam rumah tangga yang bilang kotong berjanji sehidup semati, melalui pemberkatan nikah kudus, kotong pun janji bilang dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit.
Tetapi lu jangan coba-coba kalau lu omong beta bersatu mulut, lu 10 mulut. Lu akan kena apa? Falung Papa BJ. Falungku, oh son barani deng yo. Karena yo pun mulut itu lebih keras dari falungku. Dalam rumah tangga saja begitu. Jangankan itu, kotong melahirkan anak sakit minta ampun, tapi begitu pun kotong masih pepokok tiap-tiap hari. Pendeta yang ngomong ini bukannya mulut sah. Tetapi kalau mulut su capek julu siap su. Rotan asam datang. Di mana saja dan kapan saja terhadap siapa saja. Papa mama pak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa latar belakang orang melakukan kekerasan. Baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal terhadap sesamanya. Hanya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama karena iri. Yang kedua itu karena dengki. Yang ketiga karena cemburu. Yang keempat merasa tersaingi dari orang lain. Sehingga akhirnya dia berani untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kalau seandainya sonde begitu, lu diam di sana lu aman. Amin. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Mama Saudara orang beriman. Jika kita mengalami tindakan-tindakan kekerasan, apa yang akan menjadi tindakan kita? Apa yang akan menjadi respon kita? Bagi kebanyakan orang yang pasti bahwa kita akan berupaya untuk membalas. Kita akan berupaya untuk membela diri, mencari jalan keluar. Melawan dengan berbagai cara. Supaya jangan sampai kita dihujani dengan tindakan kekerasan. Bisa saja sampai kepada hukum balas dendam. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang tadi beta bilang, kita pakai prinsip lu jual, beta beli. Amin. Bapak mama pak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa itu prinsip membela diri. Tetapi berbeda dengan apa yang terjadi yang menjadi kesaksian dalam penginjil Lukas. Tentang kisah tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap Yesus. Kekerasan yang dilakukan terhadap Yesus tentunya memberikan suatu tindakan yang berbeda. Dia bukan hanya mengalami kekerasan secara fisik, tetapi dia juga mengalami kekerasan secara verbal. Kalau kita membaca seluruh bagian Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dalam kisah penderitaan Yesus, maka kita akan menemukan di sana dia dipukuli, dia dicambuk. Mungkin saja ada yang bangun dan falung. Ada yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik terhadapnya. Tetapi juga dalam bagian ini Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman, ada juga kekerasan-kekerasan secara verbal. Para prajurit mengolok-olokkan dia. Bahkan mereka mengejukkan anggur asam ke bibirnya. Suatu tindakan kekerasan verbal yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa ketika berhadapan dengan tindakan kekerasan yang tidak bermoral yang dilontarkan kepada Yesus, Yesus menanggapinya dengan tindakan-tindakan lebih mengedepankan pengajaran dan juga nilai-nilai kasih dan pengampunan. Kalau dia mau bertindak ketika itu terlalu bisa, ada banyak orang mengikuti dia. Kalau dia mau bergerak dengan massa, ada banyak orang mendukung dia dari belakang. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian, Yesus tidak melakukan kekerasan diganti dengan kekerasan, menyakiti diganti dengan menyakiti, balas dendam, atau sama seperti yang tadi saya katakan, gigi ganti gigi ataupun mata ganti mata. Yesus tentunya lebih mengedepankan nilai-nilai kasih dan pengampunan.
Semua hal ini tentunya terlihat benar dalam catatan Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-43. Yang menceritakan tentang perjalanan Yesus menuju ke Golgota. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengalami tindakan-tindakan kekerasan fisik dan verbal. Tentunya ketika dia berhadapan dengan pemerintah Romawi ketika itu. Pemerintah. Dia juga berhadapan dengan tokoh-tokoh agama ketika itu. Para ahli Taurat. Imam-imam kepala. Dia berhadapan dengan orang-orang Farisi yang sebenarnya merupakan para pemberontak pemerintah dan agama. Tindakan kekerasan yang dilakukan tentunya dilatar belakangi hanya karena yang tadi beta bilang, iri, dengki, cemburu dan juga merasa tersaingi. Kok dia pengikut terlalu banyak? Sejak kapan dia ikut suksesi politik? Bahkan ada begitu banyak orang mau mengangkat dia sebagai raja. Bagaimana sehingga orang tidak merasa tersaingi? Merasa iri dengan tentunya kepopularitas Yesus ketika itu. Ada banyak orang mengikuti dia. Mereka merasa tersaingi, timbul iri dan cemburu yang begitu besar. Berhadapan dengan tindakan kekerasan yang mengenai dirinya, Yesus meresponi, menanggapinya dengan tindakan yang berbeda. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Yesus tentunya berhadapan dengan tindakan-tindakan kekerasan yang mengenai dirinya. Yesus tidak melakukan tindakan balas dendam ataupun serangan membabi buta. Tetapi tentunya bahwa Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai anak Allah. Yang dalam setiap pengajarannya, dia lebih mengedepankan kasih dan pengampunan melebihi apapun juga. Karena itu Yesus melakukan tindakan-tindakan untuk kemudian melawan tindakan kekerasan yang dilakukan orang banyak terhadapnya dengan menunjukkan kasih Allah yang besar. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Yesus melawan semua keadaan itu. Sebagaimana tercatat pada ayat yang ke-28 dalam bagian firman Tuhan. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu mengasihani aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tindakan kasih yang begitu besar yang terlihat pada diri Yesus. Dia benar-benar menunjukkan kasih kepada musuhnya. Sebenarnya tindakan kekerasan itu ditempatkan kepada diri kita, dilakukan kepada diri kita. Karena itu Yesus bilang, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan menangisi diriku." Yesus mau supaya ketika itu dong sadar bahwa sebenarnya kotong yang menanggung itu penderitaan, itu kekerasan. Yesus benar-benar menunjukkan kasih yang besar, bahwa seharusnya dia tidak layak menerima penderitaan itu. Kitalah yang layak untuk menerimanya. Tetapi dalam hal ini dia memperlihatkan kasih yang besar. Yesus lebih banyak omong tentang kasih. Kalau kotong sonde, biar kau mati mampus di situ. Karena ada unsur balas dendam itu waktu beta lu. Ini toh sekarang surasa kok enak. Nah, amin kok Om Justus. Beta omong Om Justus ini karena mantan preman. Yang lain belum. Yesus lebih mengedepankan kasih. Karena itu dalam pengajarannya dia bilang bahwa kalau orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Bisa kok memerut. Dalam pengajarannya dia bilang kalau orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Bisa kok memobe. Lain kali sah. Dia omong tentang kasih. Dalam keadaan menderita sekalipun, dia masih memberi penghiburan dengan kasih. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang memulihkan keadaan itu.
Yesus benar-benar telah melakukan kasih Bapa ketika itu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan dia mengalami kekerasan fisik dan verbal, dia dipukuli dan diolok-olok sekalipun, tetapi dalam hal itu tentunya bahwa Yesus tetap mengajarkan, memberitakan, menyampaikan, melakukan pengampunan di tengah-tengah musuhnya. Ada yang pernah bikin berdoa bagi musuhmu, mengampuni musuhmu. Sampai hari ini ada yang susah bikin ke Bapak Justus. Mengampuni itu hal yang terlalu sulit. Bahkan ada istri-istri yang tidak dapat mengampuni suaminya. Ada suami-suami yang tidak dapat mengampuni istrinya karena mengalami kekerasan fisik dan verbal. Ada anak-anak yang juga tidak dapat mengampuni orang tuanya. Jangan heran bahwa dalam gereja juga ada jemaat yang sudah bisa mengampuni di pendeta. Mengampuni itu hal yang terlalu sulit. Kita tidak dapat melakukannya. Yesus menunjukkan bahwa ketika kita mau melakukan pengampunan, kita harus membayar harga yang mahal. Karena itu Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Mama, Bapak, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari pribadi Yesus. Berani untuk memberikan pengampunan sekalipun kita ada di tengah-tengah tindakan kekerasan sekalipun. Walaupun kita disakiti dan dilukai, tapi beta justru yakin lu mengampuni 7 turunan. Beta susumpah 7 turunan. Padahal kita hidup sampai 7 turunan. 3 turunan saja su lewat. Napa susah 1. Begitu kotong tanya, jadi kenapa? Ada pencuci darah. Dia kenapa? Tahu tadi sekarang jalan junapa sepotong-sepotong. Hai, itu orang masih terlalu muda. Itu juga kotong omong dendam 7 turunan. So dia akan mengampuni 7 turunan. Ingat, kotong hidup sekarang sampai 7 turunan. Hanya Henok saja yang lewat 7 turunan, Bapak Mama. Amin, kok Bapak Misa. Yang ketiga, yang kita belajar dari Yesus hari ini, bahwa ketika kasih dan pengampunan ada di dalam hati kita ketika kita berhadapan, sekalipun dengan tindakan-tindakan kekerasan, atau mungkin kita direndahkan, martabat kita direndahkan sekalipun, maka kasih dan pengampunan itu akan berbuah manis. Saudara, kasih dan pengampunan yang kemudian membawa kita kepada kecelakaan dan maut. Karena itu Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sisi kanannya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya bahwa ketika kasih dan pengampunan ada di dalam diri kita, maka Allah memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, memberikan anugerah secara cuma-cuma. Sonde perlu untuk bayar, sonde perlu untuk bekerja keras. Anugerahnya diberikan secara cuma-cuma. Dia menawarkan Firdaus bagi setiap orang yang melakukan kasih. Dia menawarkan Firdaus bagi setiap orang yang melakukan pengampunan dengan benar. Dia menawarkan bukan hanya kepada orang di samping kanannya, tetapi dia juga menawarkan bagi kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus tentunya memberikan catatan bagi kita. Di tengah-tengah kita memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa ini memberikan catatan penting bagi kita, bahwa dengan mengasihi berarti bahwa tidak ada ruang untuk harus membalas orang lain. Tidak ada ruang kejahatan dibalas dengan kejahatan.
Tidak ada ruang iri hati dibalas dengan iri hati, dengki dibalas dengan dengki, ataupun merasa tersaingi dengan orang lain. Tidak ada ruang di sana. Hanya dengan mengasihi, tidak ada ruang untuk membalas. Tetapi juga kasih itu memulihkan kita. Yang tadi kotong marah, yang tadi kotong benci, yang tadi kotong iri hati, kotong cemburu, kotong merasa tidak puas. Kasih memulihkan keadaan kita. Kita belajar dari keteladanan Yesus yang sangat luar biasa. Keteladanan pengampunan. Pengampunan adalah tindakan untuk melawan kekerasan. Kalau sudah ada pengampunan, maka kalau lupu kubeta, kantor polisi siap dapat laporan. Amin. Kalau sudah ada pengampunan, yang tadi beta bilang 7 turunan juga kotong son mau badami. Nanti begitu pas mati kotong son pigi teh. Subaku janji 7 turunan. Kotong son pigi biar acara pesta juga orang lain ada pumpang-pumpang kok senang-senang. Kotong son pigi teh kotong sudah janji 7 turunan. Biar dong pun daging enak juga kotong son sampai. Hati-hati tak kujuk kaki. Terpeleset tak salah juga sudah. Pulang naketi juga 7 turunan. Pengampunan adalah tindakan untuk melawan kekerasan. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyebabkan kita menderita. Itu berarti bahwa kita telah memperoleh anugerah Allah yang besar. Keselamatan yang luar biasa. Kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Mari Bapak, Mama, saudara orang beriman, di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah ada di puncak minggu sengsara yang terakhir. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perayaan Jumat Agung. Dan juga kita akan merayakan kemenangan perayaan Paskah. Tetapi tentunya bahwa melalui minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus kita kembali merenungkan dengan benar. Untuk sampai kepada kehidupan yang berkemenangan. Kasih dan pengampunan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita tiap hari. Kalau kotong sudah ada kasih dan pengampunan, jangan berharap kotong menerima anugerah kehidupan baru melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita pulang sambil kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan yang telah datang melalui jalan penderitaan, supaya kita belajar dari keteladanannya untuk kita memuliakan Dia. Amin.